Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah materi lanjutan ya terhadap materi sebelum UTS. Jadi di materi setelah UTS ini akan kita lanjutkan ya. Kalau di sebelum UTS kemarin kita sudah bahas uji-uji prasyarat yang harus dilakukan sebelum kita melakukan uji hipotesis. Nah, ini adalah lanjutan dari uji-uji tersebut. Jadi nanti kalau sudah melaksanakan penelitian, kemudian kalian sudah melaksanakan uji prasyarat untuk uji hipotesis, maka kalian dapat melanjutkan ke uji hipotesis tersebut. Nah, di sini ya uji hipotesis yang saya gunakan adalah uji parametrik karena datanya sudah memenuhi syarat yaitu berdistribusi normal dan berdistribusi homogen. Jadi uji parametrik itu dilaksanakan jika kedua syarat yang saya sebutkan tadi itu memenuhi. Nah, nanti kalau untuk uji non parametrik ya, itu sudah kalian pelajari di statistika pendidikan, itu bisa menggunakan uji Wilcoxon misalnya untuk statistika pendidikan. Nah, sedangkan di uji parametrik ini kita akan menggunakan uji T ya. Jadi ini contoh dari penelitian kuantitatif ya, misalnya di sini eksperimen ya, jenis penelitian eksperimen dengan langkah-langkah uji hipotesis yang harus kalian lakukan. Nah, misalnya di sini saya punya case ya, di sini ada nilai pretest dan nilai posttest. Di mana data-data ini sudah normal dan homogen ya. Jadi kalau sudah normal dan homogen, kalian bisa melanjutkan ke tahap uji hipotesis dengan menggunakan uji T untuk uji hipotesisnya seperti itu. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan cara manual dengan bantuan Excel ya. Nah, jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tentukan dulu H0 dan H1. Jadi hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya seperti apa. Nah, di case yang saya berikan ini di sini akan dilihat apakah rata kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum diberikan model pembelajaran project based learning ya, apakah akan sama ketika nanti di hasil akhirnya itu rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang pembelajarannya tidak menggunakan model project based learning. Nanti apakah ada perbedaan rata setelah dilakukan pembelajaran dengan PJBL atau tidak. Nah, ini hipotesisnya seperti ini. Jadi ini rata sebelum ya, ini. Kemudian apakah akan sama dengan rata sesudah. Jadi ini nilai pretest di sini. Ini pretestnya, yang ini posttest. Jadi apakah nilai pretest nanti rata kemampuannya akan sama dengan rata kemampuan posttest? Itu adalah H0. Kemudian H1 yaitu ratanya tidak sama, artinya ada perubahan setelah dilakukan pembelajaran menggunakan model project based learning tadi, seperti itu. Nah, kemudian tentukan taraf signifikansinya ya. Kalau untuk pendidikan cukup menggunakan taraf signifikansi alfa 0,05 atau di sini bisa saya tuliskan 5% ya. Karena kita bukan bidang kedokteran. Jadi taraf signifikansinya masih bisa di batas 5% seperti itu. Kemudian sudah menentukan hipotesis dan taraf signifikansi dalam penelitian, dalam perhitungan datanya ya. Kita gunakan uji statistik, kita pilih ya. Jadi kalau untuk dua data pretest dan posttest kita menggunakan rumus T ya, rumus uji T sebagai berikut. Ini dapat dilihat di layar ya, di mana T-ox-nya atau T hitungnya itu adalah X1 bar ya. Jadi ini rata-rata pretest dikurang rata-rata posttest itu dibagi dengan SP ya, kemudian dikali dengan akar ya, 1/N1 tambah 1/N2. Di mana nanti rumus SP ini ya tertera di sini. Tertera di sini ya. Di mana nanti ini yang di bagian ini ya, yang ini ada T dikali N1 tambah N2 kurang 2 itu untuk DF-nya ya. Jadi ini adalah patokan kita dalam mencari titik di T tabel nanti. Jadi ini DF-nya. Nah, kemudian rumus SP ya didapat dari SP kuadrat. Ini masih SP kuadrat. Jadi kalau untuk mencari SP nanti ini wajib kalian akarkan. Seperti itu. Nah,
Jadi ini nanti ada S1 ada variansi 1, yang ini variansi 2. Jadi ini variansi untuk nilai pretest, yang ini adalah variansi untuk nilai post-test. Nah, nanti ketika saya kasih tugas ataupun UAS, kalian juga wajib mencantumkan komputasi atau proses perhitungan yang kalian lakukan secara manual dan menggunakan tabel ringkasan dari Excel ya. Nah, di sini kalian bisa langsung saja mengkopas tabel yang ada di soal tadi ya. Ini ada kode sampelnya, ada 20 sampel untuk masing-masing kelompok. Di sini untuk nilai pretest dan posttest ada 20 orang, di mana bagan-bagan berikutnya yang kalian butuhkan di sini sesuai dengan rumus statistik yang kita butuhkan dalam materi ini, yaitu ada sum ya, ada jumlah dari nilai pretest dan posttest, kemudian ada average-nya, rata-ratanya ya. Kemudian STDEV ini adalah standar deviasi. Kemudian di sini ada variansi. Nah, nanti ada SP kuadrat. Jadi harus dicari dulu sum, average, STDEV dan VAR-nya baru didapat SP kuadrat. Nanti dari SP kuadrat ini ya, kalau diakarkan hasilnya akan mendapatkan SP di sini. Sudah mendapatkan itu semua, baru kita bisa mencari T-ops ya, T-observasi atau T-hitung. Nah, untuk mempermudah kalian di sini, kalian bisa menggunakan Excel di sini ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu perhitungan secara manualnya di sini. Jadi kita isi dulu tadi tabel-tabel yang di bawah ini ya. Jadi di sini kita cari dulu nilai sumnya. Bisa langsung dipakai rumus sum di sini, rumus jumlah. Tinggal kalian tarik. Hati-hati dalam menarik kolom Excel ya, takutnya kelebihan atau kekurangan jadinya miss di situ, jadi ada kesalahan. Kemudian kita cari rata-ratanya. Pastikan kalian mencari rata-ratanya menggunakan rumus. Nah, jadi untuk average-nya sudah dapat, untuk STDEV-nya ya, STDEV-nya juga bisa menggunakan rumus, langsung standar deviasinya. Dicari dulu dua-duanya untuk nilai pretest dan nilai posttest. Nah, S pangkat 2 ini adalah variansi ya. Jadi langsung saja, jadi dari STDEV ini kita pangkatkan 2 saja langsung. Kita tinggal tarik juga ke sini ke samping. Nah, kemudian tadi SP kuadrat tadi itu ada rumusnya ya. Kita buka lagi tadi ini SP kuadrat. Jadi masukkan rumus ini, rumus SP kuadrat ini yaitu N1 dikurang 1. N1 itu adalah banyak data, di mana N1 dalam kasus ini adalah pretest ya. Jadi pretestnya itu ada 20. 20 dikurang 1 nanti 19. Nah, S1 kuadrat itu tadi yang sudah kita dapat ini. Ini adalah S1 kuadrat 48,05. Kemudian di sini N2-nya juga 20. 20 kurang 1 19 juga. S2 kuadratnya yang ini tadi yang 116 ya. Jadi ini bisa langsung dicari. Kemudian dibagi dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Ini bisa kita cari langsung. Langsung saja ketikkan 19 ya. N1 dikurang 1-nya tadi. Kemudian dikali dengan 48,05 ini. Lalu kemudian ditambah ya. Ditambah. Jadi ini kita kasih kurung lagi 1. Ditambah dengan 19 juga ya, N2 dikurang 1, kemudian dikali dengan S2 pangkat 2. Kemudian dibagi dengan N1-nya 20, N2-nya juga 20, dikurang 2. Nah, ini kita dapat SP kuadratnya. Kemudian untuk memasukkan SP ke dalam rumus T-ops nanti kita hanya membutuhkan SP tanpa embel-embel pangkat 2 di sini. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari nilai akarnya ya. Jadi ini rumus nilai akar di Excel itu pakai SQRT. Langsung saja diklik di sini. Nah, ini sudah dapat SP-nya.
Kalau sudah dapat SP-nya ya, semuanya sudah terisi seperti ini, kalian bisa langsung lanjutkan untuk mencari T-ops atau T-hitung ya. T-ops-nya di sini didapat dengan memasukkan rumus tadi di awal. Kita lihat dulu rumusnya. Nah, ini ada X1 bar dikurang X2 bar ya. Jadi average 1 dikurang average 2. Nah, average satunya yang ini. Jadi 37,45 dikurang average 2 atau rata-rata 2-nya ini dibagi dengan nilai SP. Nilai SP ya, yang bukan SP kuadrat ya, tapi nilai SP. Kemudian nanti dikali dengan akar ya, akar dari 1/N1 tambah 1/N2. Jadi ini dikali. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk akar, tanda akar itu adalah SQRT. Nah, ini adalah, jadi N1-nya itu 20, jadi 1/20 ya, ditambah 1/20. Oke, ini sudah. Nah, didapat T-ops-nya itu adalah min 13,39. Nah, rumus manual ini ya, itu bisa kalian kerjakan dengan ringkas di Excel juga, kurang lebih mirip seperti SPSS yang sudah kalian dapatkan di mata kuliah statistika pendidikan atau statistika ya untuk prodi matematika. Nah, caranya adalah pertama, pastikan dulu di sini di options ya, Excel kalian itu sudah punya data analytics ya di sini. Nah, ini analysis tool pack-nya itu udah terchecklist. Kemudian kalian klik OK ya di sini. Nah, kemudian klik data di sini. Jadi pastikan bagan atau tombol data analis sudah muncul di sini, baru bisa kalian gunakan toolsnya seperti ini. Kemudian kalian klik ya yang t-test to sample assuming equal variance ya. Klik OK di sini. Nah, ini kalian tarik dari judul variabel 1 yaitu pretest sampai ke data ke-20 di sini. Kemudian ini variabel yang kedua kalian tarik juga. Nah, ini dari sini. Kemudian ini output range saja ya, karena saya mau membandingkan. Misalnya di sini nanti saya taruh di sini aja. Nah, di sini kalian tekan OK dan alfanya atau taraf signifikansinya adalah 0,05. Oke, labelsnya juga ya. Nah, ini. Oke. Ini dilebarkan dulu dikit. Nah, ini kan masih ada angka-angka yang ada E ya. Jadi ini ada 2,8 E min 16, itu artinya adalah 2,8 dikali 10 pangkat min 16. Jadi ini bisa kalian ubah komanya di sini. Nah, ini buat 4 angka mungkin di belakang koma. Ini juga buat 4 angka di belakang koma. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi bisa kalian bandingkan di sini ya. Min ya. Min itu adalah average sama ya, ini nilainya. Saya blok dulu, kasih warna di sini. Nah, ini minnya ini sama ya nilainya. Yang dihitung manual dan dihitung menggunakan tools ya. Kemudian di sini variansinya juga sama, S kuadrat. S kuadratnya juga sama di sini. Tuh nilainya sama. Kemudian di sini ada DF ya. Di sini adalah derajat kebebasan 38. Jadi 38 itu nanti didapat dari mana atau fungsinya apa? 38 itu ini tadi, DF-nya tadi ya, ini. Nah, si DF-nya itu 38 ya, tadi kalau tertera di Excel itu adalah, jadi pretestnya itu kan ada 20 data, kemudian posttestnya 20 data. Kalau ini kita jabarkan seperti ini, jadi ini adalah 20 ditambah 20 dikurang 2, hasilnya adalah 38. Jadi DF itu dapatnya dari situ ya. Jadi DF-nya 38 sudah benar. Nah, T-stat itu adalah T-hitung ya.
T-stat itu adalah T hitung. Perhatikan di sini, T-stat yang kita dapat sama ya. Nih. Dengan yang kita hitung manual itu sama nilainya. Nah, yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil karena tadi hipotesis kita itu menggunakan tanda sama dengan ya, yang ini. Nah, ini kita menggunakan tanda sama dengan dan tanda tidak sama dengan di sini. Maka yang kita ambil dari t-test ini adalah yang to tail ya. Nah, yang to tail yang ini. T critical to tail ini adalah T tabel. Ini T tabelnya. Kemudian ini ada P to tail di sini. Ini adalah probability-nya. Nah, jadi yang kita ambil yang ini nanti. Di mana ya? Di mana H0 itu ditolak apabila nilai T hitungnya itu lebih kecil ya, atau masuk ke dalam ranah penolakan H0. Jadi ini kalau saya gambarkan ya. Nah, ini saya gambarkan dulu. Nah, ini ya, nanti seperti ini. Oke, jadi di sini tadi kita dapat, misal ini adalah garis bilangan. Oke, di mana T hitung tadi, T hitungnya itu ini 2,02 itu bisa dia menjadi positif, kemudian dia bisa juga menjadi negatif. Ini kita gambar dulu kurvanya. Nah, jadi ini ya, misalnya di sini dia 2,02, ini adalah min 2,02. Nah, daerah yang ini ya, daerah yang ini itu adalah daerah penerimaan H0. Tadi T hitung yang kita dapat atau T-statnya adalah min 13. Jadi letak min 13 kalau di garis bilangan itu kan ada di sini nih. Min 13,39. Nah, daerah ini ya, daerah ini yang kiri kanan ini adalah daerah penolakan H0. Kalau H0-nya diterima, dengan kata lain H1-nya itu diterima. Kalau H0-nya ditolak, kalau H0-nya ditolak itu H1-nya berarti diterima. Nah, kalau H1-nya diterima berarti ada perbedaan. Jadi antara pretest ya, sebelum dikenakan pembelajaran dengan model PJBL ya, itu rata kemampuannya tidak sama dengan rata kemampuan setelah pembelajaran dilaksanakan melalui model pembelajaran PJBL seperti itu. Artinya apa? Ada perbedaan rata atau perbedaan hasil dari penelitian yang kalian lakukan seperti itu. Nanti tinggal dicari apakah perbedaan itu ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Seperti itu. Tapi biasanya ya untuk mempercepat itu kita setelah melakukan uji T ya, kita lihat min-nya saja. Kalau min post testnya itu lebih besar nih, berarti biasanya dia itu ada perubahan ke arah yang positif. Tapi memang untuk memastikan hal tersebut kalian membutuhkan uji lanjut dari uji T ini seperti itu. Nah, jadi untuk uji hipotesis ya dengan statistika parametrik uji T itu sampai di sini. Nah, tadi hasilnya itu bisa kalian langsung kopas di sini ya, nanti ada sum, average, standar deviasi, variansi, SP kuadrat, SP dan P-ops. Nah, kalian juga harus bisa menganalisis kalau misalkan nanti di soal ujian saya memberikan rangkuman dari tabel Excel seperti ini ya. Misalnya nanti saya tanyakan berapakah rata-rata pretest dan posttestnya, berarti yang harus kalian jawab adalah yang min. Jadi rata-rata pretest yang ini adalah rata-rata posttest. Yang ini adalah variansi untuk pretest, yang ini adalah posttest seperti itu. Kemudian DF-nya tadi dapat dari mana?
N1 tambah N2 dikurang 2. Kemudian ada T stat. Nah, ini T stat apa? T hitung. T hitung. Nah, kita pakai yang two tail ya. Two tail di sini T kritikal ini apa? Nanti kalian jelaskan bahwa ini adalah T tabel. Nah, bisa dituliskan di sini, oh ya, untuk penulisan daerah kritis ya. Jadi ini T tabel. T tabel itu walaupun di sini positif, tapi karena kita pakai two tail, dia bersifat negatif dan juga bersifat positif. Jadi seperti ini cara menulisnya. Jadi kita gunakan, ini adalah alfa yang kita gunakan. Ini adalah DF ya, tadi yang 38. Itu hasilnya 2,02, itu dapat dari sini. Ya. Kemudian cara penulisan daerah kritisnya seperti apa? Kalau yang negatif, tandanya dia kurang dari, T kurang dari negatif 2,2. Kemudian di sini kita menggunakan tanda penghubung atau. Nah, kemudian nanti untuk yang positif, kita gunakan tanda penghubung T lebih dari 2,02. Dan T ops ya, T ops, T hitung, yang kita dapat yang ini, itu adalah plus minus min ya, min ini min 13,39. Min 13,39 ada di mana? Daerah ini, dia ada di daerah penolakan H0. Karena di sini ya, dari min 2 sampai 2, di sini tengah-tengah adalah 0. Tidak termasuk ke dalam penerimaan H0, negatif 13,39 itu. Jadi kalau kalian agak bingung, ya nanti kalian buat kurvanya seperti ini. Kurva bilangannya ya, kalian tentukan di mana letak T tabelnya, kemudian kalian posisikan T hitung yang kalian dapat sesuai dengan T tabel yang sudah kalian gambar di sini. Nah, kemudian nanti di sini diingat bahwa penerimaan H0 itu dia ada di tengah-tengah ya, ada di sini. Ada di tengah-tengah ini. Ini adalah daerah penerimaan H0, sedangkan yang samping kiri dan yang samping kanan, yang tepi-tepi ini, dia adalah daerah penolakan H0. Jadi di sini juga penolakan H0. Nah, jadi kiri kanan ini adalah penolakan H0 juga. Nah, untuk uji T ya, uji statistika parametrik, materinya sampai di situ. Untuk materi selanjutnya nanti mungkin kita akan membahas analisis variansi ya, ANAVA, atau mungkin nanti kita akan membahas tentang uji kuantitatif regresi ya nanti. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana gambaran penelitian ANAVA dan juga gambaran penelitian regresi. Nah, untuk materi parametrik sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika tidak ada yang paham, silahkan tinggalkan komentar nanti di Google Classroom-nya. Tugasnya nanti menyusul, pasti akan saya kirim di Google Classroom, jadi dipantau saja Google Classroom-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.